sebuah pernikahan itu adalah seni menahan ego. Nah. Keren. Keluar dari mulut orang. Itu keluar dari mulut yang pernikahannya tidak aman-aman saja. Aman ya, insya Allah aman. Aman, kayak gitu. Aku masih amazed gitu ya, 29 tahun. Aku baru mau 3 tahun ini berantemnya udah sering banget. Udah sering ke rumah Pak Surya. Sering curhat ya? Iya, nah kalau misalnya kamu sama Tante kan pasti tadi ada fase berantem. Kalau lagi ngambek-ngambekan, siapa yang biasa minta maaf duluan? Kita budayanya sebetulnya nggak seperti itu sih. Wah keren Ini beda lagi nih, kita dapat budaya. Jadi kalau kalian yang pasangan muda, berantemlah sebanyak-banyaknya, sehingga dengan itu kalian bisa mengenali satu sama lain. Oke, saya pulang dulu Om. Jangan berantem sekarang. Jangan berantem dulu. Dia lagi Oh, jangan sekarang. Tapi berantemnya yang produktif ya. Gimana tuh masa berantem? Contohnya gimana, Om? Iya, Menghasilkan anak setelah itu? Pernikahan itu adalah kan gabungan dari dua manusia yang latar belakang dan kulturnya berbeda. Ya. Bapaknya, ibunya melahirkan A. A punya kakek nenek yang sejarahnya Ya, berbeda. beda. Ketemu dalam satu yang namanya pernikahan. Kayak pernikahan yang umurnya baru. Menurut kalian ada penyesuaian nggak dalam? Pasti. Sudah. Ya sudah. Disesuaikanlah dengan mungkin dengan komunikasi. Mungkin teorinya gampang lah. Oh komunikasi lo mesti baik. Gua sih nggak percaya bahwa apa namanya quality time. Tapi jalanin aja habis itu koreksi. Selama tujuannya benar. Oke. Dan nggak apa-apa untuk kita berantem berkali-kali, tapi maafkan juga berkali-kali. Maaf itu kan sebenarnya kan ada orang yang mau minta maaf karena kebesaran hati. Ada orang yang mungkin tidak minta maaf tapi dia memperbaiki kelakuannya, kan caranya berbeda-beda. Nah kalau Om Jeremy sama Tante Ina gimana? Yang cara meluluhkan Tante Ina kalau lagi bete, Lagi ngambek. tipikal yang biarin aja ntar sembuh sendiri. Ya, itu salah satu terapi yang baik. Membiarkan segala sesuatu supaya tenang. Space. Ya, kasih space. itu salah satu terapi yang baik. Kasih space. Ya, terapi yang baik. Menurut saya itu bukan hal yang salah. Selama kita mengerti bahwa itu terapi yang baik buat pasangan. Diam mungkin adalah salah satu bentuk terapi untuk menyelesaikan sesuatu. Selama tujuannya benar ya. Tujuannya benar, Ya. ya betul. Karena kan aku juga pernah kayak gitu soalnya. Aku sebel sama suami aku kan. Udah aku diemin dulu deh. Biar dia bujuk-bujuk aku. bujuk kamu, Sampai 2 minggu aku nggak dibujuk-bujuk. Atau kalau kamu mau tetap berargumentasi, pakailah gaya ngomong tapi suaranya nggak keluar. Biar apa itu? Gerakannya emosi tapi. Nggak ada suara. Jadi nggak sakit hati. Nggak dibentak. Padahal kita lagi marah ya, Om. Iya. Oh kalau dilihat tetangga mah, ya kurang itu. Iya. Kurang itu aja. Bukan. Bukan. Kalau ada masalah, bini kasih space, abis itu obrolin. Betul. Jangan dibeliin emas, dibeliin tas, tapi nggak Parah pernah sama gua baru aja gua udah tahu caranya. Caranya gimana teh kalau lu? Bini gua kalau lagi ngambek nih, terus kita tidur, dia munggungin gua. Iya. Gua kerokin tuh punggungnya. Jadi penyakit anggotnya hilang. Masalah gua. Gitu, Bang. Gitu, Bang. Ke anak-anak nih, Om. Ya. Ke Bang Excel sama Kaval. Kavaleri. Mereka lebih nurun ke karakternya ke Tante Ina atau ke Bagi-bagi. bagi-bagi? Iya. Jadi lucunya anak-anak itu mereka mewarisi sebagian besar hal yang baik, mungkin hal yang tidak baik juga diwarisi. Karena kasih contoh konkret dong. Contoh misalnya kayak Bang Excel nih yang Tante Ina lihat, gila di Jeremy banget nih orang nih. Itu pas lagi Apa, momen apa? part apa? Playboy-nya? Ya itu udah pasti. Coolnya sih, coolnya ya. Kayaknya ya, Coolnya cuek. Ya itu sama cool. Terus waktu muda kan dia suka perempuan gitu. Maksudnya mengagumi perempuan gitu loh. Iya. Mengagumi. Kagumi aja ya, Om. Waktu tua. Bukannya sekarang juga. Loh, sekarang juga mengagumi perempuan yang samping. Iya. Iya dong. Jadi harus ada budaya kalau membaca atau menyelesaikan sesuatu. Kayak orang mikir Klarifikasi. Orang kan mikirnya kalau aku tuh kayak mungkin cemburuan sama Jeremy gitu. Padahal sebaliknya aku kayak lebih cuek. Kadang kalau kita lagi pergi, saya membiarkan suami saya menikmati pemandangan ada cewek-cewek cantik dengan jujur ngomong sama saya dan saya persilahkan untuk melihat daripada dia Main di belakang. Jadi saya selalu kita kalau ke Bali terus kalau ada teman Nah gitu dong, Om.
Kesempatan Manajer saya kan nggak dikasih. tahu kalau saya membiarkan itu. Jadi waktu dia ke Bali sama manajer saya kebetulan baru gitu kan. Terus dia telepon saya, Ina, kamu tahu Jeremy kalau ngelihat perempuan pakai bikini kepalanya sampai muter. Saya malah ketawa-ketawa karena memang itu sering terjadi dari umur pacaran sampai perkawinan saya, memang dia memiliki gelagat yang kayak gitu yang menurut saya wajar lah. Om, jangan liatin aku kayak gitu, aku takut deh. Oh, nggak apa-apa lagi suami kayak gitu. Om yang Jeremy apa-apa ya kayak gitu cewek, ya? bukan Nggak ngeliatin apa-apa. gue lupis, beda. mendingan gitu daripada beneran, ayo. Iya benar, dikasih langsung. Tapi pertanyaannya gini, kan Tante Ina membebaskan Om Jeremy matanya ngeliatin yang indah-indah di depan sana. Apakah Om Jeremy membiarkan Tante Ina juga berpenampilan indah Ya supaya dilihat enggak. sama laki-laki di luar sana? Enggak, suamiku nggak Kalau gitu, saya kebalik ingin dia dia. berpenampilan indah nggak apa-apa. Suamiku tuh lucu. Kalau aku pakai baju yang ketutup, kok kamu pakai bajunya gitu terus gitu. Aku pengen kamu yang backless gitu. Oh, Terus gitu. aku bilang gini, aku punya jawaban pada saat umurku yang segini. Aku punya jawaban yang aku udah nggak kayak dulu gitu loh. Maksudnya aku sekarang udah harus lebih tertutup gitu. Kenapa, Jadi Tan? karena masuk angin. Oh ini urusannya Umur nggak bohong. Anak-anak gampang masuk angin. Simpel banget jawabannya cuma itu. Masuk Aku nggak kepengen kamu masuk Nggak angin. mau lah, dingin gitu kan. Enggak ah, gitu, bukan karena aku nggak mau gitu, karena memang kulturnya kita, memang kita we love fashion. Iya. Kita suka berdiskus kalau mau ada acara ntar malam pakai baju apa, tapi tetap semua tuh masing-masing jadi diri sendiri. Walaupun mereka sebelumnya nanya pakai baju ini bagus nggak mah, Iya, iya. Valerie, Matthew, mereka tuh selalu nggak pede kalau nggak nanya aku gitu. Oh, Jadi oke. meskipun seleranya berbeda, tetap aja dia pakai yang dia mau. Ya udah terserah, yang penting aku Terserah. udah kasih saran. Sama kayak suami aku berarti. Apa? Kayak gitu. Siapa? Karena Suaminya? aku juga kayak gitu kan. Aku Iya. mau bebasin dia buat ngeliat apapun kayak di Bali. Ah, iya, Nah, betul. aku pengen pakai bikini. Iya, Tapi betul. mungkin dilarang. Oh. Kenapa? Aku dilarang sih, kamu aja boleh liatin cewek-cewek bikini. Ntar kamu diangkut Satpol PP kata dia. baik, tujuannya baik. Iya Ki. Bikin lagi robak, aku takut. Ngeri takutnya. Tapi Tante Ina kan katanya cuek. Tapi kalau soal rumah tangga, soal keluarga, soal anak, bawel nggak? Ngomong, jadi aduk tadi. Bawel. Aku paling bawel di rumah kayak, karena aku kan ada OCD gitu. Jadi kayak aku tuh, mereka tuh kayak membaca situasi. Kalau misalkan ada mama, kalau mama lagi liburan misalkan, oke. Kalau lagi liburan mereka bebas Iya, kan. iya, iya, bener-bener. Mau undang teman, mau berantakan, mau apa ini itu mereka bebas gitu. Dan kan aku punya peliharaan, jadi peliharaanku tuh juga bersih-bersih gitu. Tapi kalau aku pergi, mereka nggak ngomong, anjingnya diberenangin apa segala macem gitu. Taunya anjingnya sakit ya kayak gitu. Allah. Jadi emang aku bawel kalau di rumah. Nah terus Om Jeremy gimana kalau Tati lagi pergi, Om di rumah sama anak-anak? Tipikalnya gimana? Jangan berantakan ya. Hati-hati. Party gitu. Kalau nggak ada, let's go. Undang DJ. Kayak mereka Ya. ngerti sih kalau aku nggak ada. Ya mungkin sedikit lebih rileks lah. Kan? Ini jawabannya dari aman banget Om Jeremy. Lebih rileks. Rileks. Halus banget bahasanya diganti-ganti mulu. Tapi Ki, artinya sedikit lebih rileks kayaknya gue Bebas. Tapi cara Silakan penyampaiannya anda menginterpretasikan sendiri. tergantung kita. Bentar ya, izin. Kenapa? Apa sih? Ya. Nggak ada apa-apa. Emang kenapa Ki? Jawabnya kayak di bawah tekanan. Tapi nih ya, Teh Ina pernah ngalamin gak nih momen-momen seperti ini? Momen-momen sangat funny sekali. Menurut Nih, aku. lihat ya, Ini ada ada emak serba tahu nih. Lihat nggak Tante Ina? Ya, itu gini. Sering lagi kayak Ya, gitu Iya. ya. kalau hal-hal yang seperti itu, ya itu yang membuat rumah tangga itu menjadi berwarna. Ya, apalagi soal-soal cari-cari begitu Cari-cari, ya. aduh udah main tuduh-tuduhan ini udah kayak perang dunia keberapa gitu pada saat itu tiba-tiba ada di situ gitu. Kita jadi ledek-ledekan aja, fotoin, kirim ke Valerie misalnya, nih yang kamu cari udah nuduh Mbak, nuduh aku, nuduh ini, terus nanti dia malu gitu. Malu Kayak gitu. ketawa-ketawa. Sama tadi, Iya. Ibu, ternyata dari Sabang sampai Merauke, kok kalimatnya template ya? Awas Makanya jangan ya. pakai mata, jangan pakai mulut. Iya. Iya. Mama, gimana sih Ma? Gimana sih Ma? Iya udah pernah duluan anaknya biasa Ya, kan. atau gini, nih, lu mah nyari laki kali mau nyari ini kata gitu. Iya kan. Mata buta lu gitu kan. Buta mata lu. Mata lu gitu kan. Mata buta lu. Semuanya relate.
Relate banget. Cocok. Makanya aku sekarang kalau apa ada yang pengen barang aku cari, nggak aku cari. Kenapa? Aku diam. Ma, di mana sih, Ma? Kagak ada, Ma. Tapi dia nyari sendiri. Mana